Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang implementation strategies. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Rosyad dengan NPM 2008 201065. Bersama dengan 3 rekan saya, ada Zilvia Susrianti dengan NPM 2008 2010057. Kemudian ada Sofiatul Badriah dengan NPM 2008 2010058. Dan yang terakhir ada Syahrani Ratnasari dengan NPM 2008 2010062. Pada bab ini kita akan membahas 8 topik pembahasan. Yang pertama ada komponen ERP, kemudian yang kedua ada ERP dan virtualisasi, ketiga third party product, kemudian database requirement, kemudian yang kelima ERP approach, yang keenam contoh implementasi dari ERP, kemudian yang ketujuh masalah platform, dan topik terakhir yaitu implikasi untuk manajemen. Next. Topik yang pertama kita akan membahas tentang komponen ERP. Dalam ERP sendiri itu terdapat 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu ada hardware atau perangkat keras. Di sini hardware atau perangkat keras mencakup seluruh perangkat atau peripheral yang digunakan oleh sistem ERP. Terdapat 3 hardware utama yang digunakan dalam sistem ERP, yakni ada server, ada klien, dan juga peripheral. Kemudian komponen yang kedua ada software atau perangkat lunak, yaitu program yang mengontrol dan mengarahkan perangkat keras untuk menjalankan fungsinya. Adapun 3 software utama yang digunakan dalam sistem ERP, yang pertama ada software system, kemudian ada database management system atau DBMS, dan ada juga software aplikasi. Kemudian komponen yang terakhir, komponen yang ketiga yaitu SDM atau sumber daya manusia. Hardware dan software tidak akan berjalan jika tidak ada manusia yang menjalankannya. SDM di sini bisa mencakup end user seperti karyawan, klien, vendor, dan lain-lain. Kemudian ada juga IT spesialis, ada project manager, dan juga ada tim implementasi ERP. Next. Oke, lanjut ke topik yang kedua yaitu ERP dan virtualisasi. Dalam beberapa tahun terakhir muncul salah satu istilah yang tidak asing dalam dunia teknologi informasi, yaitu virtualisasi. Virtualisasi sendiri adalah sebuah teknologi server mesin virtual yang menyediakan teknik untuk menjalankan beberapa server virtual pada satu perangkat agar penggunaan contoh vendor yang mengangkat virtualisasi itu ada Microsoft Dynamics, ada Oracle, SAP, IBM, VMware, dan lain-lain. Dan tentunya tiap vendor itu menawarkan solusi yang berbeda. Oke, next. Penerapan virtualisasi pada ERP tentunya akan muncul kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari penerapan virtualisasi antara lain ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu peningkatan pemanfaatan hardware. Dalam virtualisasi itu memungkinkan organisasi mengkonsolidasi server yang dimanfaatkan. Kemudian poin yang kedua yaitu membuat penyediaan dan penerapan ERP menjadi lebih gesit. Setiap instansi sistem operasi dapat di-cloning dan juga dapat digunakan kembali untuk menerapkan server tambahan. Poin yang ketiga yaitu dapat menurunkan total biaya operasi TCO. Nah, untuk mendapatkan kelebihan ini diperlukan adanya
konsolidasi terlebih dahulu dengan memperhatikan beberapa hal. Poin yang keempat yaitu ERP dapat meningkatkan kelangsungan dan ketersediaan bisnis. Setiap instansi sistem operasi tidak mengetahui hardware yang mendasari, yang memudahkan untuk mentransfer mesin virtual dari host satu ke host yang lainnya. Virtualisasi juga membuat prosedur recovery menjadi lebih sederhana karena tidak perlu adanya duplikasi hardware yang sama persis. Kemudian ada kekurangannya. Di sini terdapat 2 poin kekurangannya. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan beberapa tantangan. Tantangan ini muncul karena adanya kecenderungan untuk mencoba memaksa kinerja dari server dengan membuat terlalu banyak virtual mesin. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran yang signifikan ketika server tersebut beroperasi pada beban tertinggi atau beban maksimal. Poin yang kedua yaitu terkait dengan masalah keamanan. Nah, untuk itu sangat penting untuk merancang parameter dan juga kebijakan keamanan yang tepat, kemudian menyusun instruksi sistem penjagaannya, kemudian kontrol akses, serta memadukan keamanan virtual mesin yang terbaik. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada third party product. Produk pihak ketiga adalah komponen perangkat lunak tambahan baik untuk membuat sistem beroperasi atau untuk menambahkan fungsionalitas yang hilang yang tidak ditawarkan oleh sistem ERP. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan saat menggunakan produk pihak ketiga. Itu keputusan untuk mengintegrasikan dan antarmuka di sini perlu ditangani. Nah, untuk mengintegrasikan komponen yang berhasil, seorang staf dengan keahlian teknis tertentu sering dibutuhkan. Staf di sini harus paham tentang data internal ERP dan juga bagaimana serta kapan data itu harus diperbarui. Selanjutnya, secara umum, antarmuka itu harus satu arah, baik dari ERP ke komponen pihak ketiga atau dari komponen pihak ketiga ke ERP. Namun, terkadang antarmuka dua arah juga diperlukan, tetapi setelah menghabiskan pendekatan antarmuka satu arah. Selanjutnya yaitu mengatasi masalah integrasi pihak ketiga. Yang pertama ada strategic partner. Dalam melihat produk pihak ketiga, bisnis harus bekerja dengan vendor ERP untuk mengidentifikasi mitra strategis vendor dan sepenuhnya memahami arti dari mitra strategis. Di sini vendor ERP telah mengembangkan hubungan dengan vendor perangkat lunak pihak ketiga di industri untuk membantu mengatasi masalah integrasi dan antarmuka. Selanjutnya yang kedua ada middleware. Middleware dapat membantu pengembangan database pelaporan yang menggunakan alat ekstrak, translate, dan load ETL. Dengan sistem middleware ini yang lebih baru, bertindak sebagai penengah antara ERP dan sistem atau produk lain. Tujuan dari middleware ini yaitu untuk menciptakan proses yang mulus antara dua sistem atau lebih tanpa perlu memodifikasi salah satu sistemnya. Selanjutnya ada database requirements atau persyaratan dari database. Untuk persyaratan yang pertama, yaitu memahami kebutuhan transaksional dan pelaporan. Jadi agar sistem ERP ini bisa bekerja sesuai harapan, pembaruan atau komponen transaksional dan komponen pelaporan harus merespons secara tepat waktu. Transaksional dan pembuatan laporan tidak bekerja secara baik dengan instan database tunggal, sehingga di sini menyebabkan adanya pengembangan dari data mart, data warehouse, dan middleware ETL. Persyaratan yang kedua yaitu memilih basis data. Dalam mengimplementasikan sistem ERP yang besar, membutuhkan sistem basis data relasional yang kuat. Beberapa vendor saat ini yang dapat mendukung sistem ERP yang besar, yaitu contohnya seperti Oracle, DB2, dan Sybase. Di sini juga ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih basis data relasional. Yang pertama, mempertimbangkan ketersediaan aplikasi perangkat lunak yang menggunakan basis data relasional. Yang kedua, ketersediaan staf teknis yang terampil dan terlatih untuk menerapkan dan memelihara lingkungan basis data.
Yang ketiga, fungsionalitas keseluruhan dari basis data relasional. Persyaratan yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian dan basis data. Di sini merupakan staff yang mengembangkan keahlian untuk memelihara database relasional. Dalam mengembangkan keahlian organisasi, memerlukan sejumlah pelatihan dan penggunaan langsung untuk memelihara lingkungan database ERP secara efektif. Jika mereka tidak memiliki keahlian internal, maka bisnis harus siap untuk merekrut dari luar organisasi atau mengembangkan database dari dalam staf TI yang ada. Kemudian ERP approaches. Next. Untuk mengimplementasikan ERP, organisasi harus memiliki aturan keterlibatan atau biasa disebut governance. Governance ini harus menguraikan dan mendefinisikan komite dan kelompok kerja yang bertanggung jawab atas berbagai komponen implementasi, interaksi, dan pengambilan keputusan mereka. Kemudian dari keterangan yang sebelumnya ini, maka implementasikan ERP harus menguraikan dan mendefinisikan komite, kelompok kerja, serta tanggung jawab yang diampu. Peran-peran yang harus ada yaitu yang pertama ada owner, kemudian project eksekutif, steering committee. Yang owner ini bertanggung jawab untuk menentukan keseluruhan kebijakan anggaran dan ruang lingkup proyek. Kemudian project eksekutif bertanggung jawab mengawasi kegiatan proyek, memberikan pengawasan proyek yang luas, menyelesaikan masalah tingkat kebijakan, dan memastikan bahwa proyek tetap berada dalam ruang lingkup. Kemudian ada komite pengarah yang bertugas untuk mengawasi upaya proyek dan memastikan kepemimpinan yang tepat. Peran selanjutnya yaitu application steward yang bekerja dengan pemilik bisnis lain untuk mengembangkan arah bisnis keseluruhan. Kemudian ada chairperson yang bertugas mengawasi kegiatan komite pengarah, memastikan bahwa komite berfungsi sesuai dengan pengawasan proyek secara keseluruhan. Dan kemudian ada project management office yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek sehari-hari. Kemudian ada project team yang bertugas memberikan arahan dan pengetahuan aplikasi ERP sehubungan dengan desain proses bisnis, konfigurasi, konversi pengujian, pelatihan, pelaporan, dan implementasi. Kemudian ada project team leads yang memberikan kepemimpinan dan arahan keseluruhan untuk implementasi, memastikan kualitas hasil dan kepatuhan terhadap rencana dan pencapaian proyek. Kemudian ada tim lintas fungsional yang bertanggung jawab untuk membahas dan menyelesaikan masalah. Kemudian pada governance ini ada dibahas metodologi implementasi. Implementasi sistem harus kompleks, membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan sumber daya yang intensif. Sistem ERP akan tumbuh dan berubah untuk menyelesaikan cara baru bagi bisnis dalam memandang proses bisnis dan pengambilan keputusan. Kemudian implementasi ERP, sistem ERP sangat berisiko, tetapi metodologi proyek yang terdefinisi dengan baik akan membantu dalam mengelola risiko tersebut. Kemudian ada vanilla implementation. Vanilla implementation ini merupakan suatu pendekatan implementasi yang ditujukan dalam konteks implementasi software ERP yang memiliki keputusan untuk implementasi ERP apa adanya dan memodifikasi proses bisnis agar sesuai dengan sistem ataupun
sistem ERP yang sesuai dengan proses bisnis. Vanilla implementation digunakan untuk yang pertama, bisnis dengan praktik bisnis yang relatif sederhana. Kemudian ada bisnis yang terampil atau berpengalaman untuk membangun sistem. Kemudian menjalankan sistem yang sama dalam satu instansi. Kemudian ada menggunakan sistem ERP yang finansial, komponen keuangan sangat penting untuk pelaporan. Kemudian menjalankan sistem yang sama dalam satu instansi dan memasukkan serta mengambil data dengan cara yang sama. Kemudian ada contoh implementasi ERP. Contohnya ini saya ambil pada perusahaan Telkomsel. PT Telkomsel atau Telekomunikasi Indonesia adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkomsel ini merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia dengan nilai saham sebesar 65% dan berdiri pada 26 Mei 1995. ERP yang digunakan oleh PT Telkomsel adalah SAP R3 Enterprise. Alasan dari Telkomsel untuk memiliki sistem ERP SAP R3 Enterprise ini diantaranya yaitu sistem ini menawarkan best practice yang memiliki kemampuan handal dan memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi. Kemudian untuk mentransformasi PT Telkomsel menjadi operator kelas dunia. Kemudian meningkatkan integrasi antar unit bisnis yang ada di dalamnya, yaitu HR Finance, Marketing, dan Finance. Kemudian lebih mudah untuk membuat laporan, mempermudah proses audit, dan standarisasi data informasi melalui keseragaman laporan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai masalah platform. Yang pertama ada server. Perlu diperhatikan bahwa pemilihan server perlu didasarkan pada input pengelolaan ERP. Kemudian, pemilihan kapasitas server yang dapat tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan perluasan sistem. Kemudian, juga pemilihan database dan ukuran yang tepat, serta aplikasi dan server web dengan penyimpanan yang cukup untuk memastikan bahwa data dapat diambil dengan cepat. Masalah yang selanjutnya yaitu jaringan. Yang pertama, menyediakan konektivitas jaringan yang memadai, dan yang kedua, konektivitas jaringan dan kecepatan dari pengguna akhir ke lingkungan server. Kemudian yang ketiga, ada pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Manajer bisnis dan manajemen senior harus mengidentifikasi transaksi penting misi dan membuatnya tersedia secepat mungkin setelah terjadi bencana. Meskipun awalnya mungkin tampak bahwa pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis hanyalah masalah teknologi informasi, sebenarnya itu salah. Ini melibatkan profesional teknologi informasi dan penggunaan fungsional dari manajemen senior untuk menyusun rencana yang efektif. Ada banyak proses dokumentasi untuk mengembangkan pemulihan bencana atau rencana kelangsungan bisnis yang dapat digunakan bisnis sendiri. Yang keempat yaitu mengenai keamanan. Kesadaran keamanan penting untuk keandalan dan integritas sistem itu sendiri. Kemudian memasang dan mengimplementasikan beberapa komponen teknis atau non-teknis untuk memastikan bahwa sistem ERP aman dari akses yang tidak sah. Kemudian implikasi untuk manajemen. Keputusan awal yang akan berdampak besar pada implementasi yang tidak berbasis perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang pertama, penggunaan metodologi implementasi dan apakah sistem akan dimodifikasi atau tidak. Ada sejumlah metodologi implementasi yang terbukti tersedia.
Jika perusahaan memiliki metodologi yang mereka kenal dan dapat menskalakannya ke implementasi sistem ERP yang kompleks, maka itu harus sangat dipertimbangkan. Manajemen juga harus memiliki keyakinan dalam metodologi dan ini akan membantu mengurangi resiko dari implementasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah akan mengimplementasikan sistem dengan atau tanpa modifikasi? Memodifikasi sistem ERP mahal dari sisi pemrogramannya, tetapi tidak memodifikasi sistem itu mahal karena proses bisnis diubah untuk memenuhi apa yang harus dilakukan sistem. Keduanya bisa sama-sama mahal dalam hal sumber daya dan keberlanjutan. Manajemen harus memutuskan pendekatan sebelum dimulainya proses implementasi, dan itu harus dikomunikasikan kepada semua orang di proyek. Arahnya harus jelas bagi semua yang terlibat, dan apabila tidak seperti itu, hal itu akan menghambat atau memperlambat proses implementasi dan mungkin juga dapat merusak implementasi itu sendiri. Kemudian ada ringkasan dari materi yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama yaitu banyak komponen yang membentuk sistem ERP sendiri, berupa perangkat keras dan perangkat lunak serta perangkat lunak operasional serta sumber daya manusia. Kemudian kedua, penting untuk memahami organisasi dan metodologi implementasi ERP karena ERP adalah semua tentang perusahaan, baik untuk arus bisnis dan yang lebih penting juga untuk karyawan. Yang ketiga, mengelola resiko di seluruh proyek menjadi kunci sukses untuk pengimplementasian ERP. Yang keempat, metodologi implementasi yang kuat, jelas, dan dipahami struktur tata kelolanya akan memudahkan strategi proyek untuk mengelola risiko dana kemajuan implementasi. Yang terakhir, manajemen senior sekarang melihat sistem ERP sebagai investasi besar yang perlu dilindungi, sehingga memodifikasi kode dalam sistem yang sangat kompleks ini membahayakan investasi tersebut. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi yang disampaikan, kami dari kelompok 5 maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.